Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai materi turunan, fungsi dasar, dan integral kompleks pada mata kuliah analisis kompleks. Dengan anggota kelompok Indah Yuni Nuraini, Gita Adianingsih, Ahmad Bukhari, Dinda Yulia Putri, Cenana Kumutiara Septiana, dan Rohuf Fitri Mada Inindi Naisab. Di video kali ini kami akan membahas mengenai turunan, fungsi harmonik dan sekawan harmonik, fungsi eksponen, logaritma, trigonometri, dan integral kompleks. Definisi turunan. Nah, kita mulai dengan definisi dasar. Misalkan, ada fungsi f yang didefinisikan pada suatu daerah D di bidang kompleks atau real, dan kita ambil sebuah titik Z0 yang ada dalam daerah tersebut. Jika kita bisa menghitung limit berikut ini, lim Z Z0 FZ dikurangi FZ0 per Z kurangi Z0, dan hasilnya ada atau tidak tak hingga tidak tak tentu. Maka nilai limit ini disebut turunan atau derivatif dari fungsi f di titik Z0. Notasinya adalah f aksen Z0. Ini ada penjelasan tambahan. Jika f aksen Z0 ada, maka fungsi f dikatakan terdiferensial atau diferensiabel di titik Z0. Dengan kata lain, kita juga bisa menuliskannya sebagai f aksen Z0 sama dengan limit delta Z hingga 0 f Z0 ditambah delta Z dikurangi f Z0 per delta Z. Jika fungsi f terdiferensial di setiap titik dalam daerah D, maka kita bisa dibilang f terdiferensial pada D. Nah, kita di sini ingin membuktikan bahwa fungsi fz sama dengan z kuadrat bisa diturunkan terdiferensiasi di seluruh bilangan kompleks. Nah, ambil sembarang titik Z0, kita cari turunan fz. Di titik itu dengan rumus limit f aksen Z0 sama dengan limit z hingga Z0, fz dikurangi fz0 per z kurangi Z0. Lalu substitusi fz sama dengan z kuadrat. Jadi, z kuadrat sama dengan Z0 kuadrat per z dikurangi Z0. Ini bisa difaktorkan jadi Z ditambah Z0 dikali Z kurangi Z0 per Z kurangi Z0. Lalu kita coret Z kurangi Z0-nya. Tinggal Z ditambah Z0. Lalu ambil limit Z hingga Z0, hasilnya Z0 ditambah Z0 sama dengan 2Z0. Karena hasil ini berlaku untuk semua Z0, maka FZ dikurangi Z kuadrat terdiferensial di seluruh bilangan kompleks C. Nah, jadi terbukti bahwa fungsi fz sama dengan z kuadrat bisa diturunkan di semua titik kompleks. Selanjutnya yaitu fungsi harmonik dan sekawan harmonik. Fz sama dengan U ditambah IV analitik pada D, maka U dan V mempunyai derivatif parsial di semua orde yang kontinu pada D. Jadi dalam D berlaku Cauchy-Riemann, Ux sama dengan Vy dan Uv sama dengan min Vx. Karena derivatif parsial dari U dan V kontinu dalam D, maka berlaku Vxy sama dengan Vyx. Jika dalam Ux sama dengan Vy dan Uy sama dengan min Vx diderivatifkan parsial terhadap X dan Y, maka untuk setiap X dan Y anggota D berlaku Uxx ditambah Uyy sama dengan 0 dan Vxx ditambah Vyy sama dengan 0. Jika F analitik pada D, maka U dan V pada D memenuhi persamaan diferensial Laplace dalam dua dimensi. Turunan kedua dari Pi terhadap X ditambah turunan kedua dari Pi terhadap Y sama dengan 0. U dan V, di mana Fz sama dengan U ditambah IV analitik pada suatu domain, maka Fz harmonik pada domain tersebut. Dua fungsi U dan V sedemikian sehingga Fz sama dengan U ditambah IV analitik dalam suatu domain dinamakan dua fungsi yang harmonik konjugat dalam domain itu. Selanjutnya yaitu contoh soal. Misalkan U sama dengan X kuadrat min Y kuadrat dan V sama dengan 2XY. Apakah U dan V merupakan fungsi harmonik? Penyelesaiannya yaitu perhatikan bahwa turunan U terhadap X sama dengan 2X, Uxx sama dengan 2, turunan U terhadap Y sama dengan min 2Y, Uyy-nya sama dengan min 2, dan turunan V terhadap X sama dengan 2Y, dan Vxx sama dengan 0, turunan V terhadap Y sama dengan 2X, dan Vyy-nya 0.
Karena UX sama dengan VY sama dengan 2X, dan UY sama dengan min VX sama dengan min 2Y, dan UXX ditambah UYY sama dengan 0, dan VXX ditambah VYY sama dengan 0. Di mana U dan V memenuhi persamaan Laplace, maka U dan V merupakan fungsi harmonik. Selanjutnya yaitu ada fungsi eksponen. Di sini terdapat definisinya yaitu fungsi eksponen ini pada bilangan kompleks merupakan perluasan dari fungsi eksponen pada bilangan real, yaitu e pangkat z sama dengan e pangkat x plus y cos y plus i sin y. Nah, di mana dalam bentuk yang tadi itu dikenal sebagai rumus Euler. Nah, yaitu e pangkat y sama dengan cos y plus i sin y. Di sini terdapat bentuk khusus dari fungsi eksponen, yaitu ada 3. Yang pertama, jika z real, maka e pangkat z itu sama dengan e pangkat x. Bentuk yang kedua, jika z sama dengan y, maka e pangkat z itu sama dengan cos y plus i sin y. Bentuk khusus yang terakhir yaitu jika z sama dengan x plus y, maka e pangkat z itu sama dengan e pangkat x cos y. Di sini terdapat sifat-sifat dari fungsi eksponen. Yang pertama yaitu ada e pangkat z1 dikali e pangkat z2 sama dengan e pangkat z1 ditambah z2. Yang kedua, e pangkat z1 per e pangkat z2 itu sama dengan e pangkat z1 min z2. Untuk sifat yang ketiga, e pangkat z dikuadratkan dengan n itu sama dengan e pangkat n dikali z. Sifat yang keempat, e pangkat z dimutlakan itu sama dengan e pangkat bilangan real dari z. Untuk sifat yang terakhir yaitu argumen dari e pangkat z sama dengan imajiner dari z ditambah 2 i dikali n. Di sini terdapat contoh soal dari fungsi eksponen. Untuk soalnya, hitunglah e kuadrat dalam bentuk u plus iv dan mutlak dari e pangkat z. Nah, di sini untuk soalnya itu z sama dengan 3 plus pi. Kita menggunakan bentuk fungsi eksponen dari yang saya jelaskan tadi. Untuk penyelesaiannya itu, kita tulis kembali soalnya dan kita ubah ke bentuk yang dari rumus fungsi eksponen. Dan yang terakhir, kita substitusikan nih, dari e pangkat z sama dengan min 20,085 plus 0 dikali i, itu menghasilkan negatif 20,085. Nah, setelah itu kita hitung modulusnya dari mutlak dari e pangkat z, yaitu menghasilkan 20,085. Adalah fungsi logaritma. Fungsi logaritma pada variabel fungsi didasari oleh bagaimana menyelesaikan persamaan e pangkat w sama dengan z, di mana w dan z-nya adalah bilangan kompleks. Dapat ditulis w sama dengan u ditambah i kali v. Perhatikan bahwa e pangkat w sama dengan z dapat diubah menjadi e pangkat u dikali e pangkat iv sama dengan r dikali e pangkat i theta, di mana e pangkat u sama dengan r itu dapat diubah menjadi u sama dengan ln dari r, dan untuk e pangkat iv sama dengan e pangkat i theta itu dapat diubah menjadi v sama dengan theta ditambah 2 nv. Tetapi ketika e pangkat w sama dengan z, maka w sama dengan u ditambah i kali v. Ini adalah definisi. Maka substitusi menjadi w sama dengan ln dari r ditambah theta ditambah 2 nv. Karena e pangkat w sama dengan z, maka w sama dengan log z. Maka log z sama dengan ln dari r ditambah i theta ditambah 2 nv. Ini merupakan nilai lainnya. Untuk nilai utamanya adalah log z sama dengan ln dari r ditambah i theta. Selanjutnya ada contoh soal. Jika z sama dengan min 1 min akar 3i, bagaimana bentuk log z-nya? Maka pembahasannya e pangkat w sama dengan z. Z sama dengan min 1 min akar 3i ketika diubah jadi eksponen menjadi min 1, min akar 3. Lalu kita cari z-nya sama dengan akar dari min 1 kuadrat ditambah min akar 3 kuadrat sama dengan akar 4 sama dengan 2. Lalu kita cari theta sama dengan y per x sama dengan min 3 akar 3 min 1 sama dengan akar 3. Lalu untuk mencari theta sama dengan theta dari akar tan akar 3 adalah 240. Karena nilai utama tidak bisa lebih dari 180, maka 240 dikurang 360 sama dengan min 120 derajat sama dengan min 2v per 3. Lalu kita substitusikan aja. Pangkat w sama dengan log z sama dengan ln dari r ditambah i theta sama dengan ln 2 ditambah i min 2v per 3. Ini nilai utamanya. Lalu untuk nilai lainnya adalah log z sama dengan ln dari modulus z sama dengan i theta ditambah 2 nv.
Nilai lainnya adalah log Z sama dengan ln 2 ditambah I 2V/3 ditambah 2NV. Selanjutnya, trigonometri. Dengan menggunakan rumus Euler, E pangkat IX sama dengan cos X ditambah sin X. Sebut saja persamaan 1. Jika diturunkan, maka E pangkat negatif IX sama dengan E pangkat I negatif X. Sama dengan cos negatif X ditambah I sin negatif X. E pangkat negatif IX sama dengan cos X diambil I sin X. Sebut saja persamaan 2. Selanjutnya, kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 untuk memperoleh nilai sin dan cos. Untuk memperoleh nilai sin, maka E pangkat IX diambil E pangkat negatif IX. Sama dengan cos X ditambah I sin X diambil cos X diambil I sin X. E pangkat IX diambil E pangkat negatif IX sama dengan 2I sin X. Sin X sama dengan E pangkat IX diambil E pangkat negatif IX per 2I. Untuk memperoleh nilai cos, E pangkat IX ditambah E pangkat negatif IX. Sama dengan cos X ditambah I sin X ditambah cos X diambil I sin X. E pangkat IX ditambah E pangkat negatif IX sama dengan 2 cos X. Cos X sama dengan E pangkat IX ditambah E pangkat negatif IX per 2. Contoh soal trigonometri. Tentukan nilai dari cos I. Jawaban, menurut definisi sebelumnya, cos X sama dengan E pangkat IX ditambah E pangkat negatif IX per 2. Maka kita ganti X sama dengan I. Jadi cos I sama dengan E pangkat I dikali I ditambah E pangkat negatif I dikali I per 2. Cos I sama dengan E pangkat I kuadrat ditambah E negatif I kuadrat per 2. Cos I sama dengan E pangkat negatif I ditambah E pangkat I per 2. Cos I sama dengan setengah dikali 1 per E ditambah E. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai cos I adalah setengah dikali 1 per E ditambah E. Baik, materi selanjutnya yaitu integral kompleks. Nah, di sini ada definisi fungsi kompleks dari variabel real. Misalkan ft. Ft di sini adalah fungsi kompleks dari variabel real t. Nah, yang artinya variabel yang digunakan yaitu variabel t. Itu ditulis sebagai ft sama dengan ut ditambah i dikali vt, yang dimana u dan v-nya disebut sebagai fungsi real. Nah, sama dengan pengertian fungsi kompleks bahwa ut ini adalah realnya dan i dikali vt ini adalah bagian imajinernya. Jika ut dan vt-nya ini kontinu pada interval tertutup t lebih dari sama dengan a dan kurang dari sama dengan b, maka kita bisa menggunakan integral sebagai berikut. Di sini integral a sampai b artinya batas interval tertutupnya dari a sampai b. Maka kita bisa mengintegralkan yang realnya, juga bisa mengintegralkan yang imajinernya. Nah, hasil dari kedua integral real dan imajinernya disebut dengan integral a sampai b fungsi kompleks dari t. Selanjutnya, ada sifat-sifat integral kompleks. Di sini, yang pertama ada integral untuk real dan yang kedua ada integral untuk imajiner. Jika keduanya digabungkan, maka menjadi integral kompleks. Nah, untuk yang ketiga, ada integral KFT. K-nya ini adalah konstanta. Selanjutnya, ada contoh soal. Jika diketahui FT sama dengan 1 ditambah I2T kuadrat, tentukan real integral 0 sampai 1 FT dan imajiner integral 0 sampai 1 FT dt. Nah, kita perlu mencari real dan imajinernya terlebih dahulu. Di sini, FT sama dengan 1 ditambah I2T kuadrat. Nah, kita jabarkan terlebih dahulu untuk mencari real dan imajinernya, karena di soal yang diminta real dan imajiner. Berarti kita kuadratkan jadi FT sama dengan 1 ditambah I4T ditambah min 4T kuadrat. Nah, selanjutnya kita kumpulkan untuk yang realnya dan imajinernya. Berarti realnya di sini sama dengan 1 min 4T kuadrat ditambah untuk imajinernya yaitu I4T. Sekarang kita bisa menjawab untuk yang realnya, yaitu integral 0 sampai 1 FT dt. Di sini yang diintegralkan adalah integral 0 sampai 1 FT-nya adalah yang realnya, yaitu 1 min 4T kuadrat dt. Sama dengan T min 4 per 3 T pangkat 3 dengan batas 0 sampai 1, hasilnya adalah sama dengan min 1 per 3. Selanjutnya, untuk yang imajinernya, yaitu integral 0 sampai 1 FT dt.
Di sini yang diintegralkan adalah imajinernya, berarti sama dengan integral 0 sampai 1, imajinernya adalah 4T dt. Kita integralkan menjadi sama dengan 4/2 T kuadrat dengan batas 0 sampai 1. Artinya di sini adalah 2T kuadrat dengan batas 0 sampai 1, hasilnya adalah 2. Maka untuk hasil dari integral 1 ditambah I2T kuadrat, untuk yang realnya adalah min 1/3 dan untuk yang imajinernya adalah 2. Cukup sekian pembahasan mengenai integral kompleks. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami jelaskan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.